Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai asesmen 1 untuk bab ketiga ya, kimia kelas 12, gugus fungsi ya dek, di dalam turunan alkana atau turunan hidrokarbon. Ya, langsung saja yang punya bukunya merapat ya, adek bisa buka halaman 98. Semua senyawa organik tersusun atas karbon, sehingga setiap senyawa karbon adalah senyawa organik. Benarkah pernyataan tersebut? Betul ya, memang senyawa organik itu adalah tersusun dari karbon, tetapi tidak semua senyawa karbon itu adalah senyawa organik. Jadi pernyataannya adalah pernyataan yang salah, karena tidak semua senyawa karbon merupakan senyawa organik. Contohnya ya, untuk senyawa karbon CO2, CCl4, lalu ada juga senyawa karbon natrium bikarbonat NaHCO3, lalu ada lagi asam karbonat H2CO3, CO, dan amonium tiosianat ya, NH4SCN. Ya, ini walaupun memiliki senyawa karbon, ada gugus karbonnya ya, tetapi bersifat anorganik. Begitu ya Dik ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Streptonigrin adalah senyawa yang dihasilkan oleh Streptomyces flucellus dan memiliki kemampuan sebagai obat anti tumor dan antibakteri. Berikut struktur senyawanya. Apa saja gugus fungsi yang terdapat pada senyawa tersebut? Jelaskan nama gugus fungsi, struktur, dan jumlahnya. Nah, ini yang pertama saya tuliskan ya. Ada NH2. Kalau NH2 itu disebut amina primer ya. Ini gugus fungsi amina primer. Nah, selanjutnya ada ini gugus keton 1, 2, ada lagi enggak? Ya, lalu ada CO. CO ini adalah gugus keton. Nah, jadi gugus ketonnya ada 2. Sejauh ini ada 2 ya. Nanti kita akan cek lagi. Ini berarti amina primernya ada lagi nih, NH2 ada 2. Sejauh ini ada 2. Selanjutnya ada gugus eter. Namanya eter ya, atau gugus alkoksi. Ini adalah gugus eter. Gugus eternya ada berapa dek? 1, 2, 3 ya, ada 3. Selanjutnya yang belum kita tulis ini ya, ini namanya amina tersier. N yang sudah nggak punya H ya, namanya amina tersier. N, nah kayak gini, ini namanya amina tersier. Ada berapa nih? Kita akan hitung ya. 1, 2. Sejauh ini ada 2. Selanjutnya ini adalah gugus asam karboksilat, yaitu COOH. Ini adalah gugus asam karboksilat. Asam karboksilat. Asam karboksilatnya ada berapa ya? 1 ya. Sejauh ini hanya ada 1. Selanjutnya ada gugus fungsi apa lagi deh? Ada alkohol ya, atau di sini bisa gugus fungsi alkohol atau bisa dalam bentuk nama hidroksil. Nah, hidroksilnya itu ada 1 ya, ada 1. Ya, semoga kalian semuanya paham ya dek ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 3. Bandingkan titik didih dan titik leleh kedua senyawa tersebut. Di sini ada gugus alkohol, di sini juga ada gugus alkohol. Berapa jumlah C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah C yang sama. Nah, sekarang kita lihat, ini untuk alkohol yang nomor 1 ini, saya akan namakan terlebih dahulu ya, untuk yang struktur pada senyawa 1, ini 1, 2, 3, 4 ya. Di C kedua dan di C ketiga ada cabang 2,3 dimetil butanol. Selanjutnya kita cek ya untuk yang
senyawa kedua, struktur senyawa kedua, kita lihat di sini. Nah, ini adalah induk, Dek. Nah, ini induknya. Oke ya. 1 2 3 4 ya, sama-sama butanol. Butanol, tapi alkoholnya di C kedua. Lalu di C ke 1 2 3, di C ketiga sama 3 ada cabang 3,3 dimetil. Ya, kita lihat di sini ya, untuk jumlah C-nya sama-sama 6 ya, dan jumlah cabangnya juga sama. Cabangnya ada 2 ya. Tetapi untuk struktur yang pertama, untuk butanol ini adalah alkohol primer ya. Ini adalah alkohol primer. Sedangkan untuk 2 butanol ini adalah alkohol sekunder. Nah, dikarenakan untuk struktur senyawa ke-1 itu memiliki alkohol primer, sehingga alkohol primer ini kan bisa membentuk ikatan hidrogen ya. Ini dua-duanya bisa membentuk ikatan hidrogen antar senyawanya, tetapi untuk alkohol primer itu lebih mudah membentuk ikatan hidrogen antar senyawanya. Ya, jadi bandingkan titik didih dan titik leleh kedua senyawa tersebut. Titik didih dan titik leleh untuk senyawa pertama ya, itu lebih besar daripada senyawa, daripada senyawa kedua. Ya, alasannya tadi ya, karena pada senyawa pertama itu merupakan alkohol primer, untuk senyawa kedua itu adalah alkohol sekunder. Pada alkohol primer itu lebih mudah membentuk ikatan hidrogen. Ya, jika kita telusuri di referensi, untuk 2,3 dimetil butanol memiliki titik didih sebesar 145 derajat. Nah, sedangkan pada 3,3 dimetil 2 butanol yang merupakan alkohol sekunder memiliki titik didih sebesar 120 derajat. Oke ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Senyawa ester dan senyawa asam karboksilat sama-sama memiliki gugus karboksil. Untuk senyawa ester itu gugus karboksilnya seperti ini ya, COO. Nah, ini ada gugus rantai karbon, ini juga ada rantai karbon. Sedangkan untuk gugus karboksil untuk asam karboksilat ya, asam karboksilat gugus fungsinya adalah seperti ini, RCOOH. Nah, ya, rantai karbonnya di sini. Sedangkan untuk COO diapit oleh 2 rantai karbon. Tetapi senyawa dengan jumlah C yang sama, selisih titik didih antara senyawa asam karboksilat daripada ester cukup jauh. Mengapa demikian? Oke ya, pada jumlah C yang sama, senyawa asam karboksilat memiliki titik didih yang lebih tinggi ya, memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada ester. Nah, hal ini dikarenakan kenapa Dek daripada ester ya? Karena pada senyawa yang mengandung gugus asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen. Nah, memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya ya, ikatan hidrogen antar molekulnya. Nah, ini ada ikatan hidrogen ya, di sini kan ada OH. Nanti OH nanti akan bereaksi dengan ini, O bereaksi dengan H antar molekulnya ya, itu maksudnya ya. Nah, nanti sini ada gugus karboksilat lainnya. Sedangkan senyawa ester itu tidak bisa ya, karena di sini kan COO-nya itu mengikat rantai karbon, bukan H di sini, ya. Nah, jadi untuk ester tidak bisa membentuk ikatan hidrogen, sedangkan untuk asam karboksilat dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya, sehingga menyebabkan titik didih asam karboksilat dengan jumlah C yang sama lebih besar daripada ester. Oke ya, lanjut. Nomor 5, propanal merupakan senyawa aldehid. Untuk propanal itu gugusnya adalah CHO. Ini adalah propanal.
Oh, jumlah C-nya 3 ya. Saya buat aja langsung ya. Propanol dengan jumlah C3, CH3, CH2, CHO. Inilah propanol. Sedangkan propanon, ini untuk propanon, CH3, CO, CH3. Ini adalah propanol. Sedangkan yang di bawah itu adalah propanon. Memiliki rumus yang sama ya, karena mereka adalah isomer fungsi C3H6O. Bandingkan kereaktifan kedua senyawa tersebut jika keduanya dioksidasi. Untuk aldehid, saya tulis di sini ya. Untuk aldehid, saya tulis di sini ya. Untuk aldehid memiliki sebuah atom hidrogen ya. Memiliki sebuah atom hidrogen. Ini ada atom hidrogen di sini yang terikat pada gugus karbonilnya. Yang terikat pada gugus karbonilnya. Nah, karbonil itu CO ya, pada gugus karbonilnya. Sedangkan untuk keton tidak ada ya, H-nya tidak terikat untuk karbonilnya. Hal tersebut menyebabkan, saya tulis di sini ya, hal tersebut menyebabkan aldehid mudah teroksidasi. Nah, gitu ya, mudah teroksidasi daripada keton. Keton hanya dapat teroksidasi tapi dengan bantuan agen pengoksidasi yang kuat ya, karena untuk memutuskan ikatan karbon sebelah-sebelah sini baru bisa teroksidasi. Oke ya, sedangkan ini untuk memutuskan H itu sangat mudah sehingga lebih mudah teroksidasi. Nah, untuk reaksi oksidasinya sendiri ya, untuk aldehid apabila teroksidasi nanti akan menghasilkan asam karboksilat ya, kayak gini. Ini hasilnya jika teroksidasi menghasilkan asam karboksilat. Oke ya, ada gambaran ya Dek ya. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.